semua bisa mendapatkan gambaran gitu ya, terutama yang belum pegang nih modulnya. Di modul 1 itu kita akan membahas mengenai perubahan kebijakan pengembangan kurikulum dari pada tingkat satuan pendidikan. Tadi saya sempat sudah bahas dari sentralistik menjadi desentralistik, yang kemudian guru harus dipaksa harus mau belajar dan memiliki pemahaman yang luas mengenai hakikat kurikulum sebelum melakukan pengembangan. Nah, hasil pengembangan kurikulum ini nanti akan mempengaruhi kualitas kurikulumnya. Gitu. Jadi kalau gurunya sudah punya pemahaman yang baik mengenai hakikat kurikulum, pasti kualitas kurikulumnya pun akan baik dan akan mempengaruhi kualitas lulusannya. Gitu. Kemudian di modul 1, masih di modul 1, kita juga akan mengetahui hakikat kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan, kemudian sebagai ide atau gagasan, rencana tertulis, kegiatan-kegiatan atau hasil. Gitu. Dan kemudian kita juga akan membahas mengenai pemahaman tentang kurikulum, mengenai peranannya dan fungsinya tentu saja, dan bagaimana atau apa saja komponen pengembangan kurikulum. Itu modul 1. Jadi di modul 1 ini adalah dasar-dasar yang harus kita pahami. Kemudian di modul 2 kita akan tahu landasan tentang kurikulum. Landasannya ada 3, ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, kemudian ada landasan sosiologis gitu ya. Jadi landasan filosofis ini kita membahas, kalau teman-teman mungkin nggak dapat ya mata kuliah filsafat pendidikan. Kalau yang reguler, ini ada 4 mendapat. ya, oh iya, ada satu lagi di bawah ya. yang teknologis. Bentar. Ya, ini gitu ya. Jadi di filosofis ini mengambil dari filsafat pendidikan yang berkaitan dengan penerapan pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kemudian ada 3 sistem filsafat yang digunakan, ada 3 cabang besar filsafat juga yang digunakan, gitu. Kita akan bahas ini. Kemudian ada landasan psikologis. Kita akan menggunakan psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Nah, kalau ini nanti teman-teman akan mendapatkan satu mata kuliah yang khusus mengenai psikologi perkembangan. Kemudian ada landasan sosiologis berkaitan dengan kurikulum dan masyarakat juga kebudayaan. Jadi semua hal yang dikembangkan dalam kurikulum akan berkaitan dan memikirkan gitu ya, memasukkan unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan. Yang keempat yang belum saya cantumkan adalah landasan teknologis yang kajiannya adalah mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini sedang sangat kita rasakan gitu ya, bagaimana pendidikan, bidang pendidikan ini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Kalau kemarin-kemarin kita masih merasa aman begitu, tidak menguasai cepatnya perkembangan teknologi atau tidak mengikuti, hari ini kita dipaksa untuk belajar lebih cepat mengenai hal itu. Kemudian ada pendekatan pengembangan kurikulum, ada dari sudut pandang kebijakan, yaitu dari pemerintah kemudian turun ke bawah, atau sebaliknya yang kedua adalah dari bawah ke atas gitu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dari sudut pengorganisasian isi kurikulum, ada subjek yang artinya adalah bahwa setiap mata pelajaran itu terpisah satu sama lain. Kemudian interdisipliner ini beberapa bagian dari beberapa mata pelajaran saling terkait, dan pendekatan terpadu yang erat kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita semua pada kurikulum 2013 gitu ya, bahwa satu mata pelajaran berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain ketika kita membahas sebuah tema. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Yang pertama orientasi pada tujuan, kemudian pada bahan ajar, dan orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Itu di modul 2. Setiap modul saya kira ini lumayan padat pembahasannya ya. Dan di modul 3 justru kita akan belajar tentang hal mendasar bagaimana prinsip umum pengembangan kurikulum berorientasi pada tujuan atau kompetensi gitu. Kemudian yang kedua kontinuitas, bahwa semua hal ketika kita mengembangkan kurikulum yang pertama adalah kita harus memikirkan capaiannya gitu ya, apa yang akan dicapai. Kemudian capaiannya itu atau tujuannya itu harus dipahami dengan jelas oleh para pelaksana kurikulum. Kemudian harus komprehensif yang mencakup kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. 3 domain ini, 3 aspek domain ini juga harus perhitungkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kontinuitas, bahwa materi atau kurikulum ini antara jenis dan jenjang program pendidikan ini harus berkesinambungan. Artinya materi-materi yang dipelajari di SD, SMP, atau pada tingkat selanjutnya ini satu sama lain harus berhubungan, ataupun pada satu jenjang kelas 1 sampai kelas 6 misalnya ini saling terkait. Kita biasanya sebut ini adalah mata pelajaran yang memiliki prasyarat konsep gitu. Misal untuk belajar perkalian kita harus belajar dulu penjumlahan. Untuk belajar pembagian kita harus menguasai dulu pengurangan gitu. Yang berikutnya adalah prinsip fleksibilitas, artinya ada ruang gerak yang membuat pelaksana kurikulum ini memiliki kelonggaran untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan kondisi di lapangan. Nah, karena itu pemerintah memberikan keleluasaan penuh kepada guru, kepada sekolah untuk menyusun sendiri kurikulumnya, yaitu dengan KTSP-nya, KTSP khas sekolah. Kemudian pelaksananya, yaitu guru, juga memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan sumber belajar, media, alat evaluasi, bahkan dari mulai indikatornya. Kemudian berikutnya adalah prinsip integritas, yaitu keterpaduan. Jadi semua kurikulum yang dikembangkan ini adalah tujuannya supaya siswa kita bisa menjadi manusia yang utuh dan menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang integrated, artinya selaras dengan lingkungan sekitarnya, begitu ya, tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus bermanfaat bagi orang lain. Dan hal yang lain yang harus dikembangkan adalah keterampilan hidup ataupun life skill gitu. Nah, selain itu ada prinsip pengembangan KTSP dari BNSP. Yang pertama itu berorientasi pada potensi, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kita sering sekali menyebutnya dengan kearifan lokal, gitu. Karena itu KTSP sekolah-sekolah di DKI berbeda dengan yang ada di wilayah Jawa Barat atau Banten, begitu ya, walaupun beririsan nih. Gitu. Jadi Banten, DKI, Jawa Barat, wilayah yang selalu beririsan, yang seharusnya memiliki sekolah-sekolahnya memiliki KTSP yang berbeda satu sama lain. Karena masing-masing harus mengembangkan kearifan lokal. Kemudian beragam dan terpadu, artinya tidak diskriminatif, saling menghargai, gitu ya, semua perbedaan ekonomi, gender, adat istiadat, agama, suku, budaya, dan seterusnya. Jadi kurikulum yang di pengembangan KTSP ini harus mengedepankan keberagaman dan keterpaduan. Kemudian berikutnya adalah tanggap terhadap perkembangan iptek. Gitu. Jadi berapa tahun yang lalu begitu ya, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu, 13 sampai 15 tahun yang lalu ini
sudah banyak sekolah-sekolah yang mengembangkan Skype untuk saling bertukar informasi dengan sekolah-sekolah dari luar. Gitu. Jadi ada istilah mother school, dulu itu marak sekali gitu ya. Jadi ada sekolah di Indonesia yang memiliki mother school di Singapura atau di Inggris atau di mana yang anak-anaknya bisa saling berinteraksi melalui Skype. Gitu. Sehingga bisa bertukar informasi dan perkembangan dengan lebih cepat tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, sekarang ini kita juga dipaksa untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Teman-teman dalam kondisi pandemi sekarang mau tidak mau harus mulai memproduksi begitu ya video-video pembelajaran yang kemudian sekarang kalau saya lihat ini teman-teman guru sudah mulai merambah menjadi YouTuber gitu, walaupun yang di-share adalah video-video pembelajaran dan pengikut-pengikutnya atau subscribernya ini dari orang tua dan anak-anak. Tetapi ini adalah perkembangan yang bagus bahwa anak-anak menyukai sekali YouTube di masa sekarang ini dan guru memberikan sisi positif lain dari media sosial tersebut untuk pembelajaran. Kemudian relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi kurikulum dikembangkan untuk bagaimana hasil pendidikan ini bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang bisa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, gitu. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, tentu saja kaitannya adalah dengan kompetensi atau kajian keilmuannya atau perencanaan mata pelajarannya dan seterusnya. Sekarang ini banyak sekolah yang misal mereka memiliki hidden kurikulum, yaitu bagaimana mengembangkan anak-anak menjadi leader yang baik, ataupun hidden kurikulum yang mengembangkan kecakapan berpikir atau kreativitas, karena ke depan diprediksi lapangan pekerjaan itu banyak sekali yang kemudian akan digantikan oleh mesin ataupun oleh komputer gitu ya daripada tenaga manusia. Karena itu bidang yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau komputer atau software lainnya adalah bidang kreativitas. Karena itu banyak sekali sekolah-sekolah mengembangkan hidden kurikulum fokus pada bagaimana anak-anak untuk menjadi lebih kreatif gitu. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, kemudian belajar sepanjang hayat ini juga penting, bahwa tidak hanya anak-anak tapi kita pun harus memiliki prinsip ini bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, begitu ya. Prinsip ini yang harus terus dipegang oleh kita dan kita tularkan kepada anak-anak, dan setiap kejadian adalah sumber belajar. Ini penting untuk mereka. Kemudian adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Kemudian selain prinsip umum, ada prinsip khusus yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, kemudian pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar, kemudian pemilihan media dan alat pengajaran dan penilaian. Dan semua yang ada dalam prinsip khusus ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas guru. Begitu. Kemudian ada langkah pengembangan kurikulum, ada analisis dan diagnostik dulu, gitu ya. Kemudian perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Ini penting sehingga satu sekolah bisa berbeda memberikan pengalaman belajar kepada siswanya dengan sekolah yang lain. Karena itu pengembangan kurikulum yang dilakukan di slide awal tadi itu sangat tergantung pada bagaimana guru memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai kurikulum. Sesungguhnya yang membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain adalah KTSP-nya. Dan dari KTSP itu lebih khusus lagi adalah pengetahuan dan keterampilan gurunya. Semakin banyak pengetahuan yang guru miliki dan keterampilan mengajar yang semakin baik, maka anak-anak pun akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak dari sekolah lain. Kemudian proses belajarnya akan jauh lebih efektif. Jadi hampir semuanya tergantung pada bagaimana
performance guru di depan kelas. Begitulah kualitas anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan evaluasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan evaluasi ini sangat berkait erat dengan bagaimana guru menyusun indikator pembelajaran yang kemudian akan menentukan alat evaluasi, kemudian instrumen dan seterusnya. Kemudian di modul 4 ini juga menjadi roda penggerak menurut saya. Kita akan membahas mengenai MBS, manajemen berbasis sekolah, yang kemudian akan berkaitan erat dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Karena salah satu dari KBK ini adalah, seperti tadi saya sampaikan, ini adalah langkah awal begitu ya, perubahan dari sentralistik ke desentralistik pada kurikulum KBK ini, karena keleluasaan, kebebasan pelaksana pendidikan untuk menentukan target kompetensi dan susunan kurikulumnya atau rancangan kurikulumnya dimulai dari KBK. Karena itu dalam konsep MBS, kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi atau memiliki peran yang beragam. Kalau di modul hanya dibahas beberapa saja saya lihat, tetapi sesungguhnya kepala sekolah itu harus menjalankan 7 peran dalam tugasnya, gitu ya. Yang pertama adalah kepala sekolah harus berperan sebagai edukator. Dia harus sanggup mengajarkan kepada guru-gurunya bagaimana merancang pembelajaran, bagaimana melaksanakan prosesnya, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana menyusun alat evaluasi, bagaimana cara mengevaluasi. Maka sebagai edukator, supaya latihan keterampilannya terlatih, sebaiknya kepala sekolah juga mengajar walaupun hanya beberapa jam. Karena dengan cara itu, dia bisa memberikan contoh yang baik kepada guru-guru di bawah bimbingannya bagaimana menjadi guru yang baik. Ini adalah peran kepala sekolah sebagai edukator. Yang kedua, kepala sekolah harus berperan sebagai manajer yang dia akan mengatur dari urusan gedung sampai urusan SDM, gitu ya, dari mulai urusan pengembangan kurikulum sampai urusan kebersihan, gitu. Nah, sinilah pentingnya peran kepala sekolah sebagai manajer. Kemudian peran yang berikutnya adalah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator ini harus mampu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi sekolah. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana administrasi guru-guru bisa dengan rapi, begitu ya, didokumentasikan, hasil belajar anak-anak juga bisa dengan rapi didokumentasikan. Ini adalah tugas seorang kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah harus mampu hadir di kelas, berhadapan dengan guru untuk memberikan masukan atas kekurangan atau memberikan penguatan atas segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dengan baik. Gitu. Sebagai supervisor juga harus memberikan advice atau pendapat atau saran kepada guru-guru untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswanya. Kemudian peran berikutnya adalah sebagai leader. Dia harus sanggup memimpin guru-guru, harus sanggup memimpin tenaga pendidik dan kependidikannya, supaya semua berjalan sesuai dengan visi misi sekolah. Setiap sekolah punya visi misi dan disinilah peran leader mengarahkan semua unsur untuk bergerak bersama mencapai visi misi tersebut. Kemudian berikutnya adalah peran kepala sekolah sebagai inovator. Nah, bagaimana caranya supaya seorang kepala sekolah bisa menjadi atau tampil sebagai inovator? Tentu saja kepala sekolah harus belajar banyak, harus membaca banyak, harus melihat banyak, harus berlatih banyak, begitu ya, sehingga bisa memberikan inovasi-inovasi baru baik dalam penyelenggaraan sekolah ataupun dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jadi bisa menjadi tempat bertanya untuk teman-teman yang akan mengembangkan proses pembelajaran atau penyelenggaraan sekolah.
Kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting, ini adalah peran kepala sekolah sebagai motivator. Jadi kepala sekolahnya harus on terus gitu ya, karena harus menjadi obat bagi guru-guru yang sedang kehilangan motivasi. Maka kepala sekolah harus masuk sebagai motivator. Kepala sekolah harus mendorong guru-gurunya untuk memberikan upaya terbaik sehingga proses pembelajaran bisa maksimal. Nah, terbayang kalau kepala sekolahnya tidak bisa berperan sebagai motivator dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, dalam kondisi banyak sekali hambatan-hambatan untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang baik atau yang maksimal. Tidak terbayang gitu ya kalau kepala sekolah tidak bisa memotivasi ini, atau bagaimana mengkoordinasikannya kalau kepala sekolah tidak memiliki kemampuan manajerial yang bagus, atau bagaimana caranya untuk memimpin semua bergerak bersama kalau dia tidak punya kemampuan leadership yang baik. Nah, ini di modul 4 kita akan membahas tentang ini. Kemudian di modul 5, nah ini teman-teman, sepanjang sejarah ternyata kita sudah melalui 11 kali perubahan. Gitu ya, ada yang 10 tahun sekali, ada yang kurang dari itu, atau yang 2 tahun berganti pun sudah kita lalui. Ya, sehingga kalau ada joke atau gurauan-gurauan gitu ya, Indonesia berubah kurikulum itu seiring dengan berubahnya menteri gitu ya. Jadi kalau ada menteri baru mesti ada perubahan kurikulum. Tetapi saya kira tidak di situ, tetapi yang dilakukan adalah penyempurnaan walaupun kalau kita lihat beberapa ciri khas dari kurikulum terdahulu itu kemudian menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum 2013 yang kita sedang gunakan ini. Jadi yang pertama itu di kurikulum 1947 disebut rencana pelajaran 1947, itu nama kurikulumnya. Menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kita bisa analisa ini awal-awal kemerdekaan gitu ya. Jadi pemerintah kita menekankan pentingnya kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Itu kemudian di tahun 52 disebut sebagai kurikulumnya disebut sebagai rencana pelajaran terurai. Setiap mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan ini juga yang kemudian konsepnya dikembangkan dalam kurikulum 2013, bahwa segala sesuatu yang dibahas itu harus didekatkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Kemudian setelah itu di tahun 64, rencana pendidikan disebut kurikulumnya adalah rencana pendidikan 1964, dipusatkan pada program Pancawardhana. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan ketik ini, yaitu di dalamnya adalah pengembangan moral, kemudian kecerdasan emosi, kemudian artistik dan keperigelan dan jasmani yang sekarang ini kita bisa sebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotor gitu ya. Jadi pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, keperigelan itu keterampilan. Kemudian ada di berikutnya adalah kurikulum 1968, bermuatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak berkaitan dengan permasalahan faktual, menitik beratkan pada materi. Jadi di kurikulum 68 ini sifatnya adalah pengetahuan saja. Ya, jadi perubahan-perubahannya sangat signifikan ya, dari 64 ke 68 ini hanya 4 tahun, tetapi perubahannya sangat signifikan. Kemudian berikutnya adalah kurikulum 1975, menekankan pendidikan yang efektif dan efisien, kemudian metode, materi, tujuan semuanya dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, atau disebut juga satuan pelajaran. Nah, kurikulum 75 dan 84 ini saya mengalami gitu ya. Di tahun 84 ini ada CBSA,
dari 75 disempurnakan, kemudian mengutamakan pendekatan proses, yaitu dengan menggunakan CBSA, cara belajar siswa aktif yang pada saat itu setelah saya memahami konsep kurikulum, saya baru bisa senyum-senyum sendiri begitu ya, bahwa dulu tahun 84 itu dengan menggunakan CBSA itu, kelas itu hampir nyaris tidak ada gurunya. Guru-guru hanya muncul di awal,